Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap terapkan 3M untuk pribadi kita masing-masing. Semoga kita terlindungi dari wabah COVID ini. Dan sebelumnya Bu Nelly cek kehadiran terlebih dahulu ya. Pada Google Classroom sudah terlihat semuanya hadir dan ada satu teman kalian yang izin kepada Ibu tadi pagi mengikuti keluarga untuk takziah ke saudaranya yang berada di Sumatera. Semoga teman kita Rizky dan keluarganya tetap diberi kelancaran, kesehatan dari pergi sampai pulang kembali bersama kita tanpa ada kendala apapun. Anak-anakku, halo yang cantik, yang ganteng. Kita bersiap untuk mengikuti pelajaran. Siapkan dulu pulpen, buku catatan, buku tugas, kemudian buku LKS. Nah, selanjutnya kita lihat dulu, Bu Nelly tayangkan PPT dulu ya, sebentar. Teks laporan percobaan, ya baik, teks laporan percobaan. Nah, sebelum kita mempelajari teks laporan percobaan, kita akan mengingat kembali materi yang hampir sama dengan teks laporan percobaan. Coba, ada yang masih ingat tidak tentang teks laporan hasil observasi? Kita masuk ke pembahasan tadi, kita membahas tentang apa tadi? Teks laporan. Ada yang tahu tidak teks laporan percobaan itu apa? Iya, baik. Wah, masih ingat teman kita tahu? Ya. Pintar sekali. Kemudian selain teks hasil laporan observasi, ada lagi teks prosedur. Ada yang masih ingat tentang teks prosedur? Nah, belum tahu ya, karena kan kita belum belajar. Nah, kita Nelly tampilkan dulu tayangan Nelly mengingatkan kembali, karena nanti teks laporan percobaan itu hampir mirip dulu bentuknya, teksnya. Sudah terlihat belum laporan hasil observasi dan teks prosedur? Kemudian yang Bu Nelly berikan, kenapa sih kita harus mempelajari teks laporan percobaan? Manfaatnya apa sih buat kita? Nah, jika nanti kalian akan membuat laporan, nanti setelah kalian mempelajari ini, mungkin bisa membuat laporan tugas ketika nanti di perkuliahan atau di lingkungan masyarakat. Kalian sudah tahu bagaimana cara-cara mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan atau bisa juga dari karya ilmiah. Nah, bisa kalian praktikkan nanti. Kemudian tujuannya apa sih kita mempelajari ini? Nah, tujuannya itu kalian mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi informasi yang baik. Kemudian kalian juga akan bisa menyebutkan minimal 3. Coba sekali lagi, kalau sekali lagi tidak bisa terlihat berarti kita langsung kita akan membahas tentang mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Dari kegiatan ini nanti kalian akan berpasangan dengan teman-temannya nanti yang Bu Nelly sudah bagi kemarin sore ya. Nah, kemudian dari ketika sudahkah terlihat berpasangan, nanti hasil dari diskusi kalian tentang informasi teks laporan percobaan sudah kalian bagikan ke teman kelompok yang tidak perlu menanya. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, kita merefresh dulu ya. Terlihat tidak pada presentasi Ibu? Slide selanjutnya. Tebak gambar. Gambar apakah itu? Senam? Ya, sudah. Senam otak. Nah, supaya sebelum kita mengikuti pelajaran, kita refresh dulu. Nah, karena sudah tertebak, mari belajar bersama-sama. Kita masuk ke pembahasan. Tadi kita membahas tentang apa tadi? Teks laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan? Jawaban yang tadi dijawab di sini. Nah, teks laporan percobaan itu adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Untuk apa sih kita kok membuat teks laporan percobaan? Tujuannya untuk melaporkan hasil percobaan yang telah kita buat atau yang telah kita lakukan
Nah, selain hasil percobaan juga ada karya ilmiah atau laporan praktikum. Nah, fungsinya untuk apa sih teks laporan percobaan itu? Untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui ciri-ciri teks laporan percobaan. Ada objektif, ada berupa fakta, dan komprehensif. Objektif ini menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Jika hasilnya itu baik, ya berarti hasil laporannya akan baik. Kalau percobaannya itu gagal, ya kita harus melaporkan secara realitanya. Seperti itu. Kemudian berupa fakta. Fakta ini menyampaikan laporan yang sudah kita lakukan, dan komprehensif. Hasil laporan diuraikan secara runtut, lengkap, dan mendetail supaya apa? Pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Bermanfaatnya adalah ketika orang lain akan mempraktikkan laporan percobaan yang kalian buat, mereka tidak akan kesusahan dan tidak akan mengalami kegagalan. Nah, kemudian kita akan membandingkan informasi. Dari informasi apa saja yang kita bandingkan? Buat SLAM tanpa borak, ada tujuan, alat, dan bahan. Selanjutnya, langkah-langkahnya ada hasil, kemudian kesimpulannya. Selanjutnya kita bandingkan dengan teks yang kedua. Apa judulnya? Tentang apa itu SLAM. Kemudian komprehensif. Oke, baik. Muridnya Bu Nelly pada konsentrasi semua ya, bagus. Nah, dari teks 1 dan teks 2, apa yang kita bandingkan? Yang pertama, apakah kamu dapat melihat perbedaan kedua teks tersebut? Udah. Manakah teks yang termasuk laporan percobaan dan manakah teks yang termasuk deskripsi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Langkahnya itu urut dari mulai pertama. Apakah benar jawaban teman kalian yang sudah berani menjawab? Aduh, keren. Kemudian kita lihat, ya betul. Nah, jika masih belum percaya perbedaannya, kita lihat pada perbandingannya. Nah, di sini dari kita melihat membandingkan dari ciri teks objektif. Untuk teks 2 bukan merupakan sebuah laporan yang berisi data atau bahan laporan kegiatan karena bentuknya apa? Deskripsi, menjelaskan tentang apa itu SLAM. Kemudian fakta, untuk teks 2 bukan, karena tadi penjelasan menggambarkan tentang apa itu SLAM. Kemudian komprehensif, untuk teks 2 tidak berisi urutan proses. Nah, selanjutnya, kita masuk bagaimana mengidentifikasi informasi teks laporan percobaan. Tadi informasi dari laporan percobaan itu memuat informasi berdasarkan fakta, terlihat dari cirinya tadi, fakta faktual, serta faktualnya itu berdasarkan hasil penelitian. Nah, itulah cara mengidentifikasi informasi teks laporan percobaan. Selanjutnya, informasi teks laporan percobaan dari membuat SLAM tadi. Yang tayangannya gagal, tetapi sudah Bu Nelly tampilkan teksnya. Nah, di sini informasi yang terlihat dari teks membuat SLAM tanpa borak. Nah, itulah informasi yang terdapat di dalam membuat SLAM tanpa borak. Nah, selanjutnya tugas. Kemarin sore Bu Nelly sudah menyerahkan tugas di classroom. Kalian juga sudah melihat. Saat ini kegiatannya adalah nanti Bu Nelly akan berdiskusi dengan masing-masing kelompok. Jadi untuk kelompok yang lain kita urut ya, dari kelompok 1 ya. Mute dulu. Yang mengaktifkan suaranya itu kelompok 1. Nanti begitu seterusnya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan sesuai dengan urutan diskusinya. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Syahdan dengan Dina, adakah yang ingin ditanyakan kepada Bu Nelly? Apakah sudah jelas? Dengan Kaila? Oh, sudah paham, sudah jelas, berarti tidak ada yang ingin ditanyakan ya. Oke, baik. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, Bu Nelly masuk ke kelompok 2, yaitu
Nafisah dan Nafiah. Adakah yang ingin ditanyakan kepada Bu Nelly? Kelompok Diskusikan 3. Nah, tidak ada, sudah paham? Silakan. Oh, sudah. Ya. Kalian juga bisa berdiskusi lewat WA ya. Bu Nelly ketika Gimit ini hanya mengkonfirmasi saja. Jika ada yang ingin tanyakan bisa kalian sampaikan di sini. Selanjutnya kalian bisa berdiskusikan lewat WA grup kita. Halo Jihan, halo Putri, halo Sandi. Selanjutnya kasih semangat ya. Nafisah ya. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Kok kalian temukan? Tidak? Sudah paham ya? Baik, bisa dilanjutkan melalui grup WA ya ketika berkelompok. Nah, silakan dilanjutkan. Adakah yang sudah selesai tugasnya? Oh, sudah. Untuk kelompok 1, 4, 5, 6 masih proses ya? Oke, baik. Tadi Bu Nelly cek pada classroomnya juga sudah mengumpulkan. Kita presentasikan dulu ya hasil dari kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, silahkan dibacakan Kaila dulu dari kelompok 3. Baik, beri tepuk tangan buat teman kita. Sudah berhasil membacakan hasil diskusi secara berpasangan dan dibagikan ke kelompok yang lain. Selanjutnya, Nafisah ya. Ya, Bu. Oke, baik. Halo anak-anak. Maaf ya, sambungan koneksinya Bu Nelly itu tersendat. Jadi Bu Nelly sambil mencari tempat yang sinyalnya baik. Sudah terlihat ya Bu Nelly ya? Oke, tadi yang presentasi sudah menjawabkan hasilnya dengan baik sampai selesai? Sudah? Wah, keren, ini 2 kelompok selesai duluan. Nanti untuk kelompok yang lain, jika sekarang masih proses ya dilanjutkan. Nanti jika sudah, kalian unggah hasilnya di Google Classroom ya. Wah, keren, ini 2 kelompoknya sudah selesai duluan. Nanti untuk kelompok yang lain, jika sudah, kalian unggah hasilnya di Google Classroom ya. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, Bu Nelly ingin bertanya, kira-kira kalian hari ini itu belajar apa sih anak-anak? Memahami pengertian ciri dan tujuan tes laporan percobaan. Iya, tadi kita memahami tentang ada pengertian, ada ciri-ciri, dan ada informasi dari teks laporan percobaan. Kemudian membandingkan informasi teks laporan percobaan dengan teks deskripsi, ya betul. Selanjutnya, setelah kita mempelajari materi tentang mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan, materi minggu depan kita akan membahas tentang menelaah struktur teks
dan kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan. Nanti akan Bu Nelly share bahan ajarnya, mulai dari nanti malam bisa kalian pelajari dulu. Setelah itu Bu Nelly juga akan mengecek hasil kerja kalian yang sudah kalian unggah. Yuk, sebelum kita akhiri, Sandy yuk pimpin doa penutupnya yuk. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah hadir hari ini. Semuanya semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Bu Nelly akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.